Hai teman-teman, kami dari kelompok NT ingin mempersembahkan video tentang legenda batu gantung. Legenda Batu Gantung. Kisah dari Provinsi Sumatera Utara. Panorama Batu Gantung merupakan salah satu ciri khas wisata Danau Toba. Keberadaan Batu Gantung selalu menarik perhatian para turis yang datang ke Danau Toba. Danau Toba berada di Pulau Samosir, Sumatera Utara. Jika wisatawan menyusuri ke Danau Toba, maka akan menemukan batu gantung yang terletak di Parapat. Keberadaan batu gantung ternyata memiliki asal muasal yang diyakini oleh masyarakat yang dikenal dengan legenda batu gantung. Konon, pada zaman dahulu di sebuah desa di tepi Danau Toba, hiduplah sepasang suami istri yang memiliki seorang anak gadis cantik dan jelita. Gadis cantik itu bernama Seruni. Selain cantik, Seruni juga anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Ia selalu bersikap sopan dan senang membantu pekerjaan orang tuanya. Suatu hari, Seruni harus berpisah dengan pemuda pujaannya yang bernama Sidoli. Akan tetapi, Sidoli harus pergi merantau untuk mengumpulkan uang sebagai biaya pernikahan mereka. Danau Toba dan batu-batu di sini menjadi saksi Sidoli. Berjanjilah kau akan kembali. Seruni, aku berjanji akan segera menemuimu lagi di tempat ini. Kita akan segera menikah. Pekerjaan ayah Seruni selain berladang juga menjadi nelayan penangkap ikan mujair. Akan tetapi, hasil dari nelayan digunakan untuk berfoya-foya, hingga ayah Seruni terlilit hutang sangat banyak. Ia tak sanggup membayarnya lagi. Hutangmu sudah terlalu banyak. Saatnya kamu bayar hutangmu sekarang juga. Jika tidak, kau harus menjodohkan Seruni dengan anak awak. Tunggu dulu. Awak bicarakan dulu pada ibunya Seruni. Tidak bisa, kamu sudah berjanji. Kau tahu kan apa yang terjadi jika kamu melanggar janji? Ayah Seruni pun bingung, namun tidak punya pilihan lain. Ia harus menjodohkan Seruni dengan anak temannya. Hingga suatu hari, Seruni mendengar ayahnya sedang berbicara kepada ibunya perihal perjodohan dirinya. Seruni menangis mendengarnya. Ia teringat janjinya kepada Sidoli. Seruni harus mau dijodohkan. Jika tidak, kita dalam bahaya besar. Keesokan harinya, Seruni pergi ke ladang seperti biasanya. Kali ini, ia pergi sendirian ke ladang karena kedua orang tuanya ada keperluan di desa tetangga. Hanya si Toki, anjingnya, yang selalu setia menemaninya. Di ladang, Seruni hanya terdiam. Ia tidak rajin seperti biasanya. Wajahnya muram. Sesekali si Toki menggonggong untuk menarik perhatian Seruni. Namun Seruni hanya melihat sebentar dan melamun kembali. Seruni sudah tidak tahan menahan kesedihannya. Ia butuh seorang mendengar keluh kesahnya. Toki, aku sedang bersedih. Aku bingung. Ayahku menjodohkanku dengan pemuda lain, sedangkan aku sudah punya kekasih hati. Jika aku tidak menuruti ayahku, maka ayah dan ibuku dalam bahaya. Jika aku menuruti ayahku, aku tidak sampai hati membuat Sidoli kecewa. Aku harus bagaimana, Toki? Namun tangis Seruni pun pecah. Si Toki semakin bingung melihat majikannya menangis. Ia mengendus-endus di pangkuan Seruni dengan berarai
air mata Seruni bergegas berjalan menuju Danau Toba. Si Toki pun segera mengikuti kemanapun majikannya pergi. Si Toki bingung karena majikannya berjalan sangat cepat menuju tebing Danau Toba. Ia berulang kali menggonggong kepada Seruni. Ketika sampai di tebing tepi Danau Toba, tiba-tiba Seruni yang sedang menangis terperosok ke dalam lubang batu yang sangat besar hingga masuk ke dalamnya. Lubang yang sangat gelap membuat Seruni sangat ketakutan dan berteriak meminta tolong kepada si Toki anjing kesayangan. Tolong Toki, tolong. Toki, tolong Toki. Namun, Toki hanyalah seekor binatang. Ia tidak dapat berbuat apa-apa selain menggonggong di sekitar lubang batu besar tersebut. Seruni mulai putus asa karena tidak kunjung datang pertolongan untuk dirinya. Ia pun berteriak, Parapat, parapat batu. Setelah Seruni berkata seperti itu, tanpa diketahui dinding-dinding lubang batu mulai merapat. Semakin lama semakin merapat dan menghimpit tubuh Seruni. Melihat kondisi majikannya yang semakin tak tertolong, si Toki akhirnya berlari pulang. Di rumah orang tua Seruni baru saja pulang dari desa tetangga. Si Toki berusaha memberitahu bahwa Seruni dalam keadaan bahaya dengan menggonggong tanpa henti, mencakar tanah dan mondar-mandir di sekitar majikannya. Sadar dengan isyarat si Toki, orang tua Seruni segera beranjak dan mengikuti si Toki sehingga sampai ke tepi lubang tempat anak gadis mereka yang terperosok. Mereka mendengar jeritan anaknya dari dalam lubang, akan tetapi keduanya tidak bisa menolong. Ayah Seruni pun berlari meminta pertolongan warga. Tak lama kemudian, tetangga mereka berdatangan di lubang tempat Seruni yang terperosok. Pak, lubangnya terlalu dalam dan tidak tembus cahaya. Aku hanya mendengar sayup-sayup suara anak kita yang berkata, Parapat, parapat, parapat batu. Bagaimana ini, Pak? Tanpa menjawab pertanyaan istrinya, ayah Seruni melongok ke dalam lubang. Ia memutuskan untuk masuk ke dalam lubang, menyusul putrinya. Ibu, pegang obor ini. Aku akan turun untuk menjemput anak kita. Jangan gegabah, Pak. Lubang ini sangat berbahaya. Betul Pak, lubang ini sangat dalam dan gelap. Ayah Seruni pun mengurunkan niatnya. Namun, tiba-tiba dengar suara gemuruh dan guncangan besar yang membuat lubang perlahan merapat dan tertutup dengan sendirinya. Seruni yang berada di dalam lubang akhirnya terhimpit dan tidak dapat diselamatkan. Setelah guncangan berakhir, di atas lubang yang sudah tertutup itu muncullah sebuah batu besar yang menyerupai tubuh seorang gadis. Batu itu menggantung di dinding tebing tepi Danau Toba. Masyarakat mempercayai batu itu adalah batu penjalmaan dari Seruni. Masyarakat beri nama Batu Gantung. Ucapan Seruni yang terakhir mendengar warga berupa parapat, 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 dijadikan nama daerah tempat beradanya batu gantung, yakni nama Parapat. Kini Parapat telah menjadi jelma salah satu kota tujuan wisata di Provinsi Sumatera Utara.
Sekian cerita rakyat dari kelompok NT. Terima kasih. Sekian cerita rakyat dari kelompok NT. Terima kasih. Juga kelompok katanya. Ya, satu. Bintang-bintang. Terima janda.